Definisi peubah acak. Misalnya E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya S, sebuah fungsi X yang menetapkan setiap anggota S, elemen S, dengan sebuah bilangan real XS dinamakan peubah acak. Nah, untuk definisi selanjutnya peubah acak diskrit. Misalnya X adalah peubah acak jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil R, X berhingga atau tak berhingga, tapi dapat dihitung, maka X dinamakan peubah acak diskrit. Nilai-nilai yang mungkin dari X bisa ditulis sebagai X1, X2, X3, titik-titik sampai seterusnya, Xn. Nah, selanjutnya definisi peubah acak kontinu. Misalnya X adalah peubah acak jika nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil R, merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Ini kita masuk pada contoh soal. Misalnya Sandi melakukan pelemparan 2 buah mata uang logam 100 yang seimbang secara sekaligus. Jika X menunjukkan banyak huruf Bank Indonesia yang terjadi, maka apakah X merupakan peubah acak? Nah, untuk penyelesaiannya, ruang sampelnya adalah S sama dengan buka kurung kurawal HH, GH, HG, GG. Dengan G sama dengan gambar atau karapan sapi, H sama dengan huruf Bank Indonesia. Untuk S1 sama dengan HH, maka XS1 sama dengan XHH sama dengan 2. Untuk S1 sama dengan GH, maka XS2 sama dengan XGH sama dengan 1. Untuk S1 sama dengan HG, maka XX3 sama dengan XGH sama dengan 1. Dan untuk S1 sama dengan GG, maka XS4 sama dengan XGG sama dengan 0. Jadi, nilai-nilai yang mungkin dari X sama dengan 0, 1, dan 2. Nah, selanjutnya distribusi peluang. Definisi fungsi peluang. Jika X adalah peubah acak diskrit, maka Px sama dengan Px sama dengan X. Untuk setiap X dalam range X dinamakan fungsi peluang dari X. Nilai fungsi peluang dari X yaitu Px harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, Px lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, sigma X Px sama dengan 1. Nah, pada saat ini kita masuk pada contoh soal. Misalnya fungsi peluang dari peubah acak X berbentuk Px sama dengan 1/5, Kx tambah 1, X sama dengan 0,1,2,3, sama dengan 0, X lainnya. Nah, tentukan nilai K. Nah, penyelesaiannya, sigma dari Px sama dengan 1 untuk X. Sigma dari 1/5 Kx tambah 1 sama dengan 1 untuk X sama dengan 0 sampai dengan 3. Nah, 1/5 buka kurung kurawal 1 tambah K tambah 1 tambah 2K tambah 1 ditambah 3K tambah 1 tutup kurung kurawal sama dengan 1. 6K tambah 4 sama dengan 5. 6K sama dengan 1. Nah, K sama dengan 1/6. Definisi fungsi densitas. Misalnya X adalah peubah acak kontinu yang didefinisikan dalam himpunan bilangan real. Sebuah fungsi disebut fungsi densitas dari X jika nilai-nilainya yaitu Fx memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Fx lebih dari 0 untuk X elemen min tak terhingga, tak terhingga. Yang kedua, integral batas atas tak terhingga, batas bawah min tak terhingga Fx dx sama dengan 1. Dan yang ketiga, untuk setiap A dan B dengan
min tak terhingga kurang dari A kurang dari B kurang dari tak terhingga, maka P A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B sama dengan integral dengan batas atas B dan batas bawah A fx dx. Ya, selanjutnya kita masuk pada dalil mengenai peluang peubah acak kontinu berbentuk interval, di mana jika X adalah peubah acak kontinu serta A dan B adalah dua konstanta real dengan A kurang dari B, maka P dalam kurung X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B, sama dengan P X lebih dari sama dengan A, X kurang dari B, sama dengan P dalam kurung X lebih dari A, X kurang dari sama dengan B, sama dengan P dalam kurung X lebih dari A, dan X kurang dari B. Untuk memahami lebih lanjut mengenai fungsi densitas, kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal. Di sini diketahui fx sama dengan k x kuadrat, di mana x lebih dari 0, x kurang dari 2, dan 0 untuk x lainnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, tentukan nilai k agar fx merupakan fungsi densitas. B. Hitung p, di mana X lebih dari 1, X kurang 2, dan C. Gambarkan fungsi grafik dan fungsi densitasnya. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam penyelesaiannya. Untuk bagian A, berdasarkan sifat kedua dari fungsi densitas, yaitu integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1, di mana integral dari batas bawah 0 dan batas atas 2 dari k x kuadrat dx sama dengan 1, di mana kita keluarkan k untuk mencari integral dari x kuadrat dx sama dengan 1, sehingga k dikali x pangkat 3 per 3, di mana x pangkat 3 per 3 itu merupakan integral dari x kuadrat, sehingga diperoleh K kali X pangkat 3 per 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 sama dengan 1. Kemudian kita akan mensubstitusikan 2 dan 0 pada nilai X, sehingga diperoleh K kali 2 pangkat 3 kurang 0 pangkat 3 per 3 sama dengan 1. Sehingga K kali 8 per 3 sama dengan 1. 8 per 3K sama dengan 1. K sama dengan 3 per 8. Karena nilai K telah diperoleh 3 per 8, maka fungsi fx sama dengan 3 per 8x kuadrat, di mana x lebih dari 0, x kurang dari 2. Selanjutnya, untuk mencari nilai P pada x lebih dari 1 dan x kurang dari 2 sama dengan integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 2 3 per 8 x kuadrat dx, sama dengan kita keluarkan 3 per 8 sehingga diperoleh 3 per 8 integral dari batas bawah 1 dan batas atas 2 x kuadrat dx, sama dengan 3 per 8 integral dari x kuadrat, yaitu 1 per 3 x pangkat 3 dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Selanjutnya 3 per 8, di sini nilai x kita substitusikan dengan angka 2 dan 1, sehingga 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 kurang 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 diperoleh 3 per 8 dikali 1 per 3 kali 8 kurang 1 per 3, sama dengan 3 per 8 kali 8 per 3 kurang 1 per 3, sama dengan 3 per 8. Di sini 8 per 3 kurang 1 per 3 hasilnya adalah 7 per 3, sehingga diperoleh 3 per 8 dikali 7 per 3 sama dengan 21 per 24. Kita sederhanakan menjadi 7 per 8. Ya, untuk pembahasan ketiga, di sini yang ditanya gambar grafik dari fungsi densitas. Untuk gambar grafik dari fungsi densitas kita bisa lihat di gambar yang di samping ini.
Selanjutnya, kita masuk pada materi yang berikut mengenai fungsi distribusi. Dalam fungsi distribusi ini, terdapat berbagai macam definisi. Yang pertama mengenai fungsi distribusi kumulatif. Di sini, definisinya berbunyi, misalnya X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, kita dapat mendefinisikan F sebagai fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak X dengan Fx sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan X. Dalam fungsi distribusi kumulatif ini terdapat dua macam atau terdapat dua jenis, yaitu fungsi distribusi kumulatif diskrit dan fungsi distribusi kumulatif kontinu. Kita langsung masuk saja untuk bagian yang pertama mengenai definisi fungsi distribusi kumulatif diskrit. Di sini, misalnya X adalah peubah acak diskrit, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk Fx sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan X sama dengan sigma T kurang dari sama dengan X PT. Dengan PT adalah fungsi peluang dari X di T. Kita langsung masuk saja pada fungsi distribusi kumulatif kontinu. Di sini terdapat definisi, misalnya X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk Fx sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan X sama dengan integral dengan batas bawah minta hingga dan batas atas X Ft dt. Dengan Ft adalah nilai fungsi densitas dari X di T. Untuk itu, agar kita lebih paham mengenai fungsi distribusi kumulatif diskrit, kita langsung masuk saja pada contoh soal. Di sini, apabila kita mengundi dua mata uang logam 100 yang seimbang secara sekaligus, maka distribusi peluangnya berbentuk X di sini 0, 1, 2. Dan Px untuk nilai X sama dengan 0 yaitu 1/4. X untuk 1, nilai Px-nya adalah 1/2. Dan X sama dengan 2, nilai Px-nya adalah 1/4. Dengan X menunjukkan banyak huruf Bank Indonesia, yang menjadi pertanyaan di sini, A. Tentukan fungsi distribusi dari X. B. Gambarkan grafik fungsi distribusinya. Ya, untuk itu kita langsung masuk saja ke dalam penyelesaiannya. Pada bagian A, untuk X kurang dari 0, di mana Fx sama dengan 0, yaitu untuk X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 1, di mana F0 sama dengan sigma T kurang dari sama dengan 0 PT sama dengan P0, yaitu P0 sama dengan 1/4. Yang selanjutnya untuk X lebih dari sama dengan 1, X kurang dari 2, di mana F1 sama dengan sigma T lebih dari sama dengan 1 PT sama dengan. Selanjutnya, untuk X lebih dari sama dengan 1, X kurang dari 2, di mana F1 sama dengan sigma T kurang dari sama dengan 1 PT, sama dengan P0 ditambah P1. Sama dengan P0 itu 1/4, ditambah P1 itu 1/2. Sehingga F1 diperoleh 3/4. Selanjutnya, untuk X lebih dari sama dengan 2, di mana F2 sama dengan sigma T kurang dari sama dengan 2 PT, sama dengan P0 ditambah P1 ditambah P2, sama dengan P0 sudah kita dapat 1/4, P1 1/2, dan P2 1/4. Maka P0 tambah P1 tambah P2 menghasilkan F2 sama dengan 1. Jadi, untuk fungsi distribusi dari X berbentuk
fx sama dengan 0, di mana x kurang dari 0, atau 1/4 untuk x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari 1, 3/4 di mana x lebih dari sama dengan 1, x kurang dari 2, dan 1 untuk x kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan mencari grafik dari fungsi distribusi. Bisa kita lihat pada contoh yang tertera pada slide. Setelah kita memahami tentang definisi mengenai fungsi distribusi kumulatif kontinu, agar lebih jelas kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal. Di sini, misalkan fungsi densitas dari peubah acak x berbentuk fx sama dengan 3/8x² untuk x lebih dari 0 dan x kurang dari 2, dan 0 untuk x lainnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, tentukan fungsi distribusi fx, dan B, gambarkan grafik dari fx. Untuk itu, kita langsung masuk saja ke dalam penyelesaian. Kita masuk dalam bagian A, di mana tentukan fungsi distribusi fx. Kita mencari yang pertama untuk x kurang dari 0, di mana fx sama dengan 0. Jadi, untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari 2, kita memperoleh fx sama dengan integral min tak hingga sampai 0 ft dt tambah integral 0 sampai x ft dt sama dengan integral min tak hingga sampai 0, di mana ft dt adalah 0, tambah integral dari 0 sampai x, di mana ft yaitu 3/8t² dt sama dengan 0 ditambah 1/8t pangkat 3 dari batas bawah 0 sampai batas atas 2, sehingga diperoleh fx sama dengan 1/8x pangkat 3. Selanjutnya, untuk x kurang dari sama dengan 2, di mana fx sama dengan integral min tak hingga sampai 0 ft dt tambah integral 0 sampai 2 ft dt tambah integral 2 sampai x ft dt sama dengan integral min tak hingga sampai 0, di mana ft adalah 0, dt tambah integral dari 0 sampai 2 3/8t² dt tambah integral 2 sampai x 0 dt sama dengan integral dari 0 adalah 0 ditambah integral dari 3/8t² yaitu 1/8t pangkat 3 dan integral dari 0 yaitu 0 dengan batas bawah 0 sampai dengan 2. Jadi diperoleh nilai fx sama dengan 1. Jadi, fungsi distribusinya berbentuk fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0 dan 1/8x pangkat 3 untuk x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari 2, dan 1 untuk x kurang dari sama dengan 2. Untuk bagian B, yang ditanya mengenai grafik dari fungsi fx. Dan untuk grafik bisa kita lihat pada slide yang ada di samping ini. Baik, pada saat ini saya akan membahas materi tentang distribusi dua peubah acak. Definisi yang pertama yaitu peubah acak berdimensi 2, yang berbunyi, jika S merupakan ruang sampel dari sebuah eksperimen, maka pasangan X, Y dinamakan peubah acak berdimensi 2 jika X dan Y masing-masing menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap anggota S. Dalam statistika ada dua macam peubah acak berdimensi 2, yaitu peubah acak diskrit berdimensi 2
dan peubah acak kontinu berdimensi 2. Definisi yang kedua yaitu peubah acak diskrit berdimensi 2 yang berbunyi XY disebut peubah acak diskrit berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, Y, salah satunya berhingga atau tidak berhingga tapi dapat dihitung. Selanjutnya definisi yang ketiga yaitu peubah acak kontinu berdimensi 2 yang berbunyi XY disebut peubah acak kontinu berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y masing-masing berbentuk sebuah interval. Definisi yang keempat yaitu fungsi peluang gabungan yang berbunyi jika X dan Y adalah peubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan P X, Y sama dengan P peubah acak X sama dengan X, peubah acak Y sama dengan Y untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah hasil dari X dan Y dinamakan fungsi peluang gabungan. Definisi yang kelima yaitu fungsi densitas gabungan yang berbunyi sebuah fungsi yang melibatkan dua peubah acak X dan Y dengan nilai-nilainya dinyatakan dalam bidang XY dinamakan fungsi densitas gabungan jika dan hanya jika P, X, Y anggota bilangan A sama dengan integral lipat 2 dengan batas bawah A untuk F, X, Y, dx, dy dengan A terletak dalam bidang XY. Adapun dua dalil dalam distribusi gabungan, yaitu yang pertama, sifat-sifat fungsi peluang gabungan yang berbunyi sebuah fungsi dengan dua peubah acak dapat digunakan sebagai distribusi peluang gabungan dari pasangan peubah acak diskrit X dan Y jika dan hanya jika nilai-nilainya yaitu P, X, Y memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, P, X, Y lebih dari sama dengan 0 untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah asalnya. Yang kedua, sigma X, sigma Y untuk P, X, Y sama dengan 1. Dalil yang kedua yaitu sifat-sifat fungsi densitas gabungan yang berbunyi sebuah fungsi dari dua peubah acak kontinu X dan Y dapat digunakan sebagai fungsi densitas gabungan jika nilai-nilainya yaitu F, X, Y memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, F, X, Y lebih dari sama dengan 0 untuk X, Y kurang dari tak hingga lebih dari minus tak hingga. Yang kedua, lipat 2 integral dengan batas bawah minus tak hingga dan batas atas tak hingga untuk fungsi f, x, y, dx, dy sama dengan 1. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Fungsi peluang gabungan dari x dan y berbentuk p, x, y sama dengan c kali x tambah 2y untuk x sama dengan 0, 1, 2, 3 dan y sama dengan 0, 1, 2, 3. Ditanya, tentukan konstanta dari c. Nah, berdasarkan sifat yang kedua yang berbunyi sigma x, sigma y untuk fungsi p, x, y sama dengan 1, maka kita masukkan nilai x dan y yang sudah diketahui sehingga menjadi sigma x sama dengan 0 sampai 3, sigma y sama dengan 0 sampai 3 untuk fungsi c kali x tambah 2y. Nah, karena kita akan mencari nilai konstanta c, maka kita substitusikan nilai x dan y yang sudah diberikan dalam soal sehingga menjadi p 0,0 ditambah P 0,1 ditambah P 0,2 ditambah P 0,3 ditambah P 1,0 ditambah P 1,1 ditambah P 1,2 ditambah P 1,3 ditambah P 2,0 ditambah P 2,1
ditambah P2,2 ditambah P2,3 ditambah P3,0 ditambah P3,1 ditambah P3,2 ditambah P3,3 sama dengan 1, sehingga diperoleh hasil nilai C, yaitu C sama dengan 1/72. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu distribusi marginal, di mana pada materi ini terbagi atas fungsi peluang marginal dan fungsi densitas marginal. Definisi fungsi peluang marginal adalah jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit dan Pxy adalah nilai dari fungsi peluang gabungannya di X, Y, maka fungsi tersebut dirumuskan dengan P1X sama dengan sigma batas bawah Y Pxy. Untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang marginal dari X. Nah, adapun fungsi yang dirumuskan dengan P2Y sama dengan sigma batas bawah X Pxy untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi peluang marginal dari Y. Nah, yang kedua ialah fungsi densitas marginal. Jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu dan Fx, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan di X, Y, maka fungsi dirumuskan dengan Gx sama dengan integral batas bawah minus tak hingga sampai tak hingga dari X, Y dy, di mana X lebih dari minus tak hingga dan kurang dari positif tak hingga dinamakan fungsi densitas marginal dari X. Nah, adapun fungsi yang dirumuskan dengan Hy sama dengan integral batas bawah tak hingga sampai tak hingga dari Fx, Y dx, di mana Y lebih dari minus tak hingga sampai dan kurang dari positif tak hingga dinamakan fungsi densitas marginal dari Y. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu distribusi bersyarat. Distribusi bersyarat terbagi atas dua, yaitu fungsi peluang bersyarat dan fungsi densitas bersyarat. Fungsi peluang bersyarat definisinya adalah jika Px, Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari dua peubah acak diskrit X dan Y di X, Y dan P2Y adalah nilai fungsi peluang marginal dari Y di Y, maka fungsi yang dinyatakan dengan Pxy sama dengan Px, Y per P2Y, di mana P2Y lebih dari 0, untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y. Nah, jika P1X adalah nilai fungsi peluang marginal dari X di X, maka fungsi yang dirumuskan dengan Pyx sama dengan Px, Y per P1X, di mana P1X lebih dari 0, untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X. Selanjutnya, fungsi densitas bersyarat. Definisinya adalah jika Fx, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan dari dua peubah acak kontinu X dan Y di X, Y dan F2Y adalah nilai fungsi densitas marginal dari Y di Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan Gxy sama dengan Fx, Y per F2Y, di mana F2Y lebih dari 0, untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi densitas bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y. Jika F1X adalah nilai fungsi densitas marginal dari X di X, maka fungsi yang dirumuskan dengan Hyx sama dengan Fx, Y per F1X, di mana F1X lebih dari 0, untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi densitas bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X. Materi yang selanjutnya yaitu kebebasan stokastik. Nah, kebebasan stokastik terbagi atas dua, yaitu kebebasan stokastik diskrit dan kebebasan stokastik kontinu. Definisi kebebasan stokastik diskrit itu, misalnya dua peubah acak diskrit X dan Y mempunyai nilai fungsi peluang gabungan di X, Y, yaitu Px, Y, serta masing-masing mempunyai nilai fungsi peluang marginal dari X di X, yaitu P1X, dan nilai fungsi peluang marginal dari Y di Y, yaitu P2Y.
Kedua peubah acak X dan Y dikatakan bebas stokastik jika dan hanya jika Px, Y sama dengan P1X kali P2Y untuk semua pasangan nilai X, Y. Selanjutnya, kebebasan stokastik kontinu. Misalnya, dua peubah acak kontinu X dan Y mempunyai nilai fungsi densitas gabungan di X, Y, yaitu Fxy, serta masing-masing mempunyai nilai densitas marginal dari X di X, yaitu F1X, dan nilai fungsi densitas marginal Y dari Y di Y, yaitu F2Y. Kedua peubah acak X dan Y dikatakan bebas stokastik jika dan hanya jika Fxy sama dengan F1X kali F2Y. Baik, kita masuk pada materi yang berikut, yaitu mengenai ekspektasi satu peubah acak. Nah, pada materi ini ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengenai nilai ekspektasi, yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat ekspektasi. Nah, pada nilai ekspektasi ini ada dua kasus, yaitu nilai ekspektasi diskrit dan yang kedua yaitu nilai ekspektasi kontinu. Baik, kita akan masuk pada penjelasan. Yang pertama yaitu mengenai nilai ekspektasi. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwa nilai ekspektasi ini ada dua kasus, yaitu untuk diskrit dan kontinu. Nah, untuk nilai ekspektasi diskrit, misalnya X adalah peubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluangnya di X adalah Px dan Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux dinotasikan dengan E dalam kurung siku U kali X, didefinisikan sebagai berikut, yaitu E dalam kurung siku Ux sama dengan sigma Ux dikali Px. Definisi yang berikut yaitu mengenai nilai ekspektasi kontinu. Nah, jika X adalah peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitasnya di X adalah Fx dan Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux dinotasikan dengan E dalam kurung siku U dikali X, didefinisikan sebagai berikut. E dalam kurung siku U dikali X sama dengan integral batas bawah minta hingga batas atas tak hingga Ux dikali Fx dx. Jangan lupa kalau integral kita pakai dx. Baik, kita masuk pada sifat-sifat nilai ekspektasi. Nah, di sini ada 3 sifat. Yang pertama yaitu jika C adalah sebuah konstanta, maka E C sama dengan C. Yang kedua, jika C adalah sebuah konstanta dan Ux adalah fungsi dari X, maka E dalam kurung siku C dikali Ux sama dengan C dikali E kurung siku Ux. Yang ketiga itu, jika C1 dan C2 adalah dua buah konstanta dan U1X dan U2X adalah dua buah fungsi dari X, maka E dalam kurung siku C, C1 dikali U1X ditambah C2 dikali U2X sama dengan C1 dikali U dalam kurung siku U1X ditambah C2 dikali U dikali E dalam kurung siku U2X. Baik, kita akan membahas materi berikut, yaitu mengenai varians. Misalnya X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu. Varians dari X didefinisikan sebagai berikut. Var X sama dengan E kali X kurang EX kuadrat, atau var X sama dengan E kali X kurang mu kuadrat. Adapun varians diskrit, yaitu jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka varians dari X didefinisikan sebagai berikut. Var X sama dengan sigma X kali Px, maksud saya sigma X kurang mu kuadrat dikali Px. Adapun varians dari kontinu, yaitu jika X adalah peubah acak kontinu densitas dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X di X, maka varians dari X didefinisikan sebagai berikut. Var X sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga dikurang X kurang dikali X kurang mu
kuadrat dikali fx dx. Untuk memahami definisi ini, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada satu buah contoh soal. Misalnya, fungsi densitas dari peubah acak X berbentuk fx sama dengan 2 dikali 1 dikurang X, dengan X bergerak dari 0 sampai 1, dan 0 untuk X lainnya. Nah, kita di sini ditanya untuk menghitung nilai E dalam kurung X kuadrat dikurang 1, dan E dalam kurung siku X dikali X tambah 1. Kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama itu berdasarkan definisi nilai ekspektasi kontinu, maka E dalam kurung X kuadrat dikurang 1 sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat dikurang 1 fx dx. Nah, fx nya sudah diketahui, maka menjadi min tak hingga sampai 0 X kuadrat dikurang 1 fx dx ditambah 0 integral 0 sampai 1 X kuadrat dikurang 1 fx dx ditambah integral 1 sampai tak hingga X kuadrat dikurang 1 dikali fx dx. Maka menjadi integral min tak hingga sampai 0 X kuadrat dikurang 1 dikali 0 dx ditambah integral 0 sampai 1 dikali X kuadrat dikurang 1 dikali 2 kali 1 dikurang X dx ditambah integral 1 sampai tak hingga X kuadrat dikurang 1 dikali 0 dx. Maka diperoleh hasil 0 tambah 2 dikali integral 0 sampai 1 X kuadrat dikurang X pangkat 3 dikurang 1 ditambah X dx ditambah 0. Menjadi kita akan menghitung integralnya, maka diperoleh hasil 2 dikali 1/3 X pangkat 3 dikurang 1/4 X pangkat 4 dikurang X ditambah 1/2 X kuadrat dengan batas bawah X sama dengan 0 sampai 1. Maka kita masukkan nilai X, diperoleh hasil 2 dikali 1/3 dikurang 1/4 dikurang 1/2, maka menjadi min 5/6. Maka untuk soal yang pertama ini E dalam kurung X kuadrat dikurang 1 yaitu sama dengan min 5/6. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu berdasarkan definisi nilai ekspektasi kontinu, maka E dalam kurung siku X dikali X tambah 1 sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X dikali X tambah 1 dikali fx dx. Maka integral min tak hingga sampai 0 X dikali X tambah 1 fx dx ditambah integral 0 sampai 1 X kali X tambah 1 fx dx ditambah integral 1 sampai tak hingga X kali X tambah 1 fx dx. Maka diperoleh hasil integral min tak hingga sampai 0 dx ditambah integral 0 sampai 1 X dikali X tambah 1 dikali 2 kali 1 dikurang X dx ditambah integral 1 sampai tak hingga 0 dx. Maka diperoleh hasil 0 tambah 2 dikali integral 0 sampai 1 X dikurang X pangkat 3 dx ditambah 0. Maka diperoleh hasil 2 dikali 1/2 X kuadrat dikurang 1/4 X pangkat 4 dengan batas bawah 0 sampai 1. Maka kita substitusikan nilai 0 dan 1, maka menjadi 2 dikali 1/2 dikurang 1/4, maka menjadi 1/2. Maka untuk E dalam kurung siku X dikali X tambah 1 sama dengan 1/2. Selanjutnya kita masuk pada momen dan fungsi pembangkit momen. Definisi momen adalah jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan E dalam kurung X pangkat K, di mana K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, momen terbagi atas dua, yaitu momen diskrit dan momen kontinu. Definisi dari momen diskrit adalah jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X dx, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan dari X sigma X pangkat K dikali Px. Kemudian lanjut definisi momen kontinu. Nah, jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X dx, maka momen ke K
dinotasikan dengan mu K aksen, didefinisikan sebagai mu K aksen sama dengan integral dengan batas bawah minus tak hingga sampai tak hingga K X pangkat K dikali Fx dx. Nah, selanjutnya definisi fungsi pembangkit momen. Jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen dari X dinotasikan dengan mxt, didefinisikan sebagai mxt sama dengan E dalam kurung E pangkat Tx untuk T lebih dari minus H dan kurang dari positif H dan H lebih dari 0. Nah, untuk fungsi pembangkit momen terdiri atas diskrit dan kontinu. Untuk fungsi pembangkit momen diskrit, definisinya adalah jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X dx, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai mxt sama dengan sigma dari X dari E pangkat Tx kali Px. Kemudian untuk definisi fungsi pembangkit momen kontinu, jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X dx, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai mxt sama dengan integral batas bawah minus tak hingga sampai positif tak hingga dari E pangkat Tx dikali Fx dx. Kita masuk pada momen sekitar rataan. Jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K, didefinisikan sebagai mu K sama dengan E dalam kurung X kurang mu pangkat K, di mana K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, momen sekitar rataan terbagi atas dua, yaitu momen sekitar rataan diskrit dan kontinu. Nah, untuk definisi momen sekitar rataan diskrit, jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X dx, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K, didefinisikan sebagai mu K sama dengan sigma X dari X kurang mu dikali K kali Px. Kemudian untuk momen sekitar rataan kontinu, jika X adalah peubah acak kontinu dan Px adalah nilai fungsi densitas dari X dx, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K, didefinisikan sebagai mu K sama dengan integral batas bawah minus tak hingga sampai tak hingga dari X dalam kurung X kurang mu pangkat K kali Fx dx. Nah, kita masuk pada contoh soal. Misalnya fungsi densitas dari X berbentuk Fx sama dengan 2x per 3 dari X lebih dari 1 dan kurang dari 2 dan 0 untuk X lainnya. Kita diminta untuk menghitung mu aksen 3. Nah, maka mu 3 aksen itu sama dengan E dalam X pangkat 3 sama dengan integral minus tak hingga sampai positif tak hingga dari X pangkat 3 kali Fx dx sama dengan minus tak hingga sampai 1 dari X pangkat 3 kurang Fx dx tambah dari integral 1 sampai 2 X pangkat 3 Fx dx tambah integral 2 sampai positif tak hingga X pangkat 3 Fx dx sama dengan integral minus tak hingga sampai 1 X pangkat 3 kali 0 dx tambah integral 1 sampai 2 X pangkat 3 kali dx per 3 dx tambah integral 2 sampai positif tak hingga X pangkat 3 kali 0 dx sama dengan 0 tambah dalam kurung 2/15 X pangkat 5 dengan batas bawah X sama dengan 1 sampai 2. Maka mu 3 aksen sama dengan E X pangkat 3 sama dengan 62/15. 62/15 ini kita dapat dari dimana X tadi kita substitusikan
dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Sehingga kita temukan jawabannya mu 3 aksen itu sama dengan 62/15.